Seorang pria pegawai di Badan Usaha Milik Daerah Makassar, Sulawesi Selatan dibekuk aparat Polsek Panakukang usai dilaporkan istrinya karena tindak kekerasan di dalam rumah tangga. Korban yang baru 4 minggu menikah mengaku dianiaya menggunakan senjata tajam yang membuat wajahnya penuh luka sayatan dan harus mendapatkan 29 jahitan. Polisi menyita 1 senjata tajam yang digunakan pelaku untuk menganiaya istri. Dari hasil pemeriksaan, pelaku menganiaya korban setelah terlibat cekcok. Korban, saudari SW, meminta sesuatu barang dari pelaku, namun pelaku tidak mau menyerahkan, sehingga terjadi percekcokan hingga berujung penganiayaan. Pelaku kini masih diperiksa intensif dan mendekam di sel tahanan Polsek Panakukang. Pelaku dijerat dengan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Saat peristiwa itu terjadi, korban mengaku sengaja merekam dan menyiarkan langsung di media sosial karena melihat gelagat tidak baik. Dirinya tidak menyangka jika suaminya bisa gelap mata dan menganiaya dengan brutal. Ini tuh saya kan ada ngekos. Ya. Di kosku itu ternyata barang-barang di kosku itu dia sudah diambilin sama dia. Ya. Jadi saya samperin dia di kantor gubernur dengan harapan saya bakal dikasih berkas-berkasku, itu lebih penting kan daripada pakaianku. Tapi di situ di kantor dia nggak mau ngasih. Nah di situ terjadilah cekcok. Jadi tiba-tiba dia tuh langsung narik bajuku, terus dia jambak, dia seret bawa ke dapur. Korban mengaku sudah lama mengenal pelaku, namun belum hafal sifat dan perilakunya. Korban mengaku kondisinya sudah membaik, namun trauma hingga memilih tinggal di rumah kerabatnya. Dirinya juga mengaku orang tuanya juga terpukul dengan insiden yang dialaminya tersebut. Polisi membekuk tersangka pembunuh perempuan yang jasadnya dimasukkan dalam kardus dan dibungkus karung. Tersangka adalah teman dekat korban. Tersangka berinisial AS ditangkap polisi di sekitar Cakung. Pembunuhan dilakukan karena motif asmara. Pelaku yang ingin menikah dengan perempuan lain merasa terancam karena korban mengaku sedang hamil. Pelaku kemudian melakukan pembunuhan dengan cara memesankan ojek online dan bertemu di halte Cakung. Setelah itu korban dibawa ke tempat sepi dan dibunuh. Jasadnya kemudian dibungkus baliho bekas dan dimasukkan dalam kardus lalu dibuang di pinggir Jalan Raya Bekasi yang berjarak 8 km dari lokasi pembunuhan. Dan pemirsa, sudah ada rekan Rio Manik yang akan melaporkan secara langsung terkait kasus ini. Selamat malam Rio, apakah pelaku sudah ditangkap? Saat ini pelaku sudah ditangkap oleh Resmob Gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Timur, dan saat ini pelaku sudah berada di Resmob Polda Metro Jaya. Begitu, udah sih. Baik, kemarin kami sempat mendapatkan informasi bahwa pacar korban sudah ditahan dan menjalani pemeriksaan. Namun kemarin statusnya masih sebagai saksi. Apakah tersangka pembunuhan yang ditetapkan hari ini adalah pacar korban seperti yang diketahui orang tuanya ketika ia merantau ke Jakarta? Ya, betul sekali Anissa. Seperti yang diutarakan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya di Komisi bahwa pelaku adalah pacar korban yang tinggal di kawasan Pondok Kopi di sebuah kosan, seperti itu, Anissa. Baik, kemudian apakah selama 2 bulan berada di Jakarta, apakah mereka tinggal di tempat yang sama? Mereka tinggal di tempat yang berpisah, namun mereka sering janjian seperti itu di kosan maupun di suatu tempat, begitu, Anissa. Baik, motif utama pembunuhan apa sebenarnya? Ya, motif utama pembunuhan ialah hubungan asmara karena pelaku membunuh korban karena korban mengaku bahwa dirinya sedang hamil, sedangkan pelaku sudah memiliki calon istri, seperti itu, dan Baik, jadi kekasih korban seperti yang diketahui oleh keluarga korban ternyata memiliki pacar lain gitu? Ya, calon istri. Oke, baik. Sejauh ini apakah ada kemungkinan tersangka lain atau tersangka tunggal, Rio? Sampai saat ini menurut keterangan polisian baru satu saja tersangka, yaitu pelaku pacar korban, seperti itu, Anissa. Baik, Rio. Apakah pelaku Baik, Rio, apakah memang pembunuhan ini direncanakan sebelumnya?
Ya, menurut keterangan ke pihak kepolisian bahwa pembunuhan ini direncanakan sebelumnya karena pelaku memesan open BO kepada si korban karena selain sebagai pembantu rumah tangga, korban bekerja sampingan sebagai PSK menurut pengakuan dari pelaku. Begitu, Anissa. Baik, terima kasih Rio Manik melaporkan langsung dari Jakarta. Selamat bertugas kembali, Rio.